Oke, karena harus pakai salam, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu nanti tayang di channelnya siapa ya, karena ada channelnya saya, Mahtuba Malayati. Kalau saya Novia Rahmawati, ya, jadi nanti bisa di antara dua gitu ya. Oke, jadi nanti bisa di channel Mahtuba Malayati atau Novia Dwi Rahmawati. Cantik ya ibunya ya. Kok ibunya? Jangan iya. Masih mbak ini, jadi kita masih muda gitu ya. Oke, iya. Ini kalau ngomong Kak Novia ya, Kak Novia itu jago matematika. Ada 2 jago sih sejauh ini yang saya tahu. Yang ada satu yang nggak saya tahu. Yang saya tahu 2 itu Kak Novia ini jago matematika. Iya. Ini melebihkan ya. Bener loh, jago matematika, dosen matematika soalnya. Kalau dilihat dari ininya, akademisnya ya. Akademisnya. Yang kedua itu jago puisi. Nggak nyangka kan? Iya, nggak nyangka sekali. Jadi bisa melakukan 2-in-1 dalam ini, bisa puisi, bener, plus matematika. Bener. Jadi nggak apa ya, kalau ngomong puisi sekarang juga saya rasa atau apa ya, 2 hal yang bertolak belakang bagi saya itu. Satunya matematika yang kaitannya sama eksakta banget. Iya. Puisi itu bermain sama rasa gitu, nggak ada eksaktanya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke ranah kognitif ya, masih sedikit akademis gitu ya. Kalau misalkan matematika ke otak kiri, sedangkan kalau misalkan puisi itu masuk ke jalur otak kanan. Jadi bagaimana ini kita sebagai ini menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara keduanya. Oh, ini jadi judulnya menyeimbangkan ya, bukan kebingungan nggak? Bisa jadi nanti kedua-duanya antara menyeimbangkan dan kebingungan. Oh gitu. Oke. Ada satu sih yang sebenarnya saya penasaran beliau ini ahli apa enggak. Gitu ya, harus dipastikan dulu ya. Masak. Iya. Ahli. Kalau kemarin kan sudah pernah di pernah podcast ya. Iya. Itu bagaimana menurut sampean ketika memilihkan, ini beliau yang memilihkan lagunya kemarin itu ya, podcast itu ya. Oh iya. Oke. Kalau pengen tahu puisi matematikanya Kak Novia Dwi Rahmawati itu ada di channel Novia Dwi Rahmawati. Di situ sudah ada salah satu puisi yang berjudul Ramadan Berjarak gitu. Wih, saya ternyuh loh. Ternyuhnya satu itu karena dibuat oleh Kak Novia, orang yang saya kenal, orang yang dekat dengan saya gitu. Gitu ya, sedekat itu kah? Gitu ya. Karena belum punya orang dekat. Betul. Jadi mohon doanya nanti sebelum Ramadan kami berdua. Ya itu kan doa juga. Amin. Oke, ngomong tadi matematika, puisi matematika gitu. Sudah dijelaskan tadi kan itu 2 hal yang bertolak belakang. Kok bisa dijadikan satu itu? Oh gitu. Jadi itu diawali dulu ini Kak Robi ya. Pertama kali saya sendiri sebagai itu sebenarnya juga nggak begitu pinter banget. Jadi karena diawali dari kuliah di UIN Malang dan itu memang diwajibkan skripsinya itu terintegrasi dengan Islam, jadi matematik terintegrasi dari Islam, jadi dari belajar segala sesuatu memang dimulai dulu belajar, kita nggak mungkin langsung bisa gitu ya. Kemudian ada namanya komunitas ini menulis jariah, dan di situ puisi udah masukin aja itu puisi tapi nanti integritasnya ke matematika gitu loh. Coba dari situ kok sepertinya enak didengar dan sesuai gitu loh ya dengan kita masukkan ke ranahnya Ramadan gitu. Jadi akhirnya ya jadilah yang seperti di podcast kemarin yang judulnya Ramadan Berjarak. Itu Kak Robi gitu ya. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi gitu. Bukan, maksudnya yang mengumpulkan puisi matematika. Puisi matematis. Itu seluruhnya tadi yang jariah itu ya. Ada banyak berarti kan ya? Ada banyak. Jadi ada banyak kumpulan tapi tidak matematika, cuma dari sekian penulis yang puisi itu yang mengambil tema matematika terintegrasi ke puisi itu saya. Oh gitu. Nah ini berarti benar-benar spesial kan? Spesial, ya. Aku kira semuanya yang jariah itu harus puisi matematika. Jadi hanya gitu. Saya dari beberapa penulis di puisi itu. Kemarin itu kumpulan dari para akademis, kemudian dosen, dan juga ada dari Rektor UIN Malang. Gitu. Oke. Ini mana dulu yang lebih ditekuni? Matematika dulu atau puisi? Matematika dulu. Matematika dulu. Itu karena dulu terjunnya dulu di matematika S1-nya. Baru karena skripsinya itu terintegrasi dengan matematika, dengan Islam. Kemudian setelah menjadi dosen di Unhasi ini, itu kan kita masuk ke kumpulan menulis jariah
kuliah itu, dan itu antologi puisi, sehingga bagaimana saya itu ketika itu juga sharing ya, karena saya merasa membutuhkan seorang teman sharing tentunya, dan dari situ beliau teman sharing saya itu menyarankan gimana kalau matematika itu diintegrasi ke puisi gitu loh, seperti itu. Jadi mulainya baru ini ya kemarin itu. Iya, tentunya Ramadan yang 2020 ya, pas waktu pertama kali ini ada apa? Adanya COVID itu ya, COVID pandemi. Ini kalau jenengan semuanya lihat di apa puisi Ramadan berjarak di situ ya. Ya di channel Novia Dwi Rahmawati akan tahu gitu. Apa ya gabungan antara realita COVID gitu disampaikan dengan gaya puitis, bahasa puitis, tapi di dalamnya juga ada nilai-nilai matematika. Iya, itu. Jadi kalau misalkan di situ kemarin juga ada yang dari siapa ya? Dari salah satu penulis puisi yang menulis berkomen di situ katanya lumayan bagus gitu ya. Jadi tanggapannya kan salah satunya positif seperti itu ya. Mungkin kalau ada salah atau kurang tepatnya namanya juga masih pemula gitu kan, bisa nanti diperbaiki lagi atau nanti ilmunya itu dipembelajari lagi, namanya kan pembelajar gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau sebenarnya tadi kan dua hal yang bertentangan ya, bisa dibilang begitu ya, antara puisi dan juga matematika. Itu kok bisa disatukan gitu? Kok bisa bersatu antara matematika seperti itu. Kembali lagi ketika ya karena pertama kita tadi belajar dari skripsi itu, kemudian kok ternyata skripsi gini ya. Waktu itu sampai saya itu mencari hadisnya ini, menyambungkan antara materi skripsi saya matematika murni dengan terintegrasi dengan kemudian ibadah haji kemarin itu, antara lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah itu saya integrasikan dengan graf yang terdiri dari apa itu 2 titik dan 1 garis, yang mana kalau garisnya itu adalah perjalanan dari sa'i itu sendiri, kemudian titiknya itu adalah Bukit Sofa dan Marwahnya itu, jadi diintegrasikan dari situ. Setelah itu saya merasa ternyata seperti ini ya, terus belajar, terus akhirnya ada teman-teman bergabung di komunitas Jariah, terus menulis puisi yang terintegrasi dengan matematika, ya sudah akhirnya masuk di situ. Tapi alhamdulillah ya, lumayan ya itu kemarin, bagus ya. Suaranya merdu ya enggak? Banget. Ya. Nggak tahu sih, nanti gede kepala. Iya, betul itu memang. Nggak, tapi apa ya, saya itu ngerasa apa ya, rasanya itu nyampe gitu. Nyampe ketika ya. dibaca. Padahal seperti itu kayak penghayatan di hati seorang gimana gitu ya. Iya, benar. Itu pada pertama kali ya, waktu itu. Pertama kali membuat puisi dengan matematika itu. Oke, bacanya juga pertama kali? Pertama kali juga. Oh gitu, itu rasanya masuk banget gitu ya. Berjarak dengan siapa sih? Nggak tahu. Seperti iya, bisa jadi positifnya seperti itu. Iya. Tapi ada yang nggak selain Tuhan? Itu nanti bisa di belakangan ya. Oke. Jadi saya jadi ngerasa matematika itu menjadi menarik karena tadi itu ternyata matematika itu yang secara dasarnya itu eksakta atau pakai logika otak kiri ya. Otak kiri. Tapi ternyata itu bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai filosofis banyak hal, kayak tadi tuh ibadah haji ya. Ibadah haji. Ternyata matematika juga bisa untuk merefleksikan kondisi pandemi COVID gitu. Atau mungkin matematika juga bisa digunakan untuk menjelaskan kehidupan yang notabene misalnya landasannya filosofi kayak gitu. Betul. Seperti kalau misalkan ada juga ya beberapa dari misalkan guru kita yang misalkan dari nama kita kemudian dilihat karakternya, itu juga mengaplikasikan dari ilmu matematika itu sendiri. Kayak apa? Itu nanti kita bicarakan di belakang kalau itu ya. Soalnya itu ilmunya guru gitu loh ya. Dan saya masih awam dalam hal itu. Gitu. Tapi itu pakai matematika, perhitungan matematika perhitungannya. Jadi dengan kita guru itu menuliskan misalkan nama kita dengan bahasa Arab, terus kemudian dari situ dihitung-hitung, karakternya seperti ini ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk baca karakter juga. Gitu ya. Tapi itu karena kita masih awam ya, masih pembelajar gitu. Ya nanti kita ini ya, belajar gitu ya. Iya. Bu, jadi kalau matematika kayak tadi di UIN ya, di UIN kan pemahaman seputar itu sudah lekat banget gitu ya, bahwa matematika itu bisa diintegrasikan dengan Islam tadi, atau beberapa ilmu-ilmu kehidupan yang tadi bukan eksakta kayak gitu. Kasih gambaran sedikit dong Bu, itu kok bisa begitu gitu. Kalau seperti itu memang di UIN sendiri itu kan kita itu
di semester pertama ya, dulu itu waktu di UIN kan saya memang dari MAN ya, SMA saya itu dari MAN, jadi tidak begitu kaget ketika di aturan tidak boleh pakai celana jeans, kemudian pakai celana jeans disita, kemudian kita harus sebah huluhoh, kemudian kita harus tepat waktu sholat subuh, seperti itu, kemudian kita mondok lah satu ini ya, setidaknya kita tahu, kemudian ada mata kuliah namanya Quran Hadis, itu biasanya kita mencari sanad matan dan rawinya suatu hadis itu sahih atau tidaknya. Oh gitu. Oh itu ada. Jadi dalam Quran hadis seperti itu. Nah ketika skripsi kita dihadapkan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu mengintegrasikan ilmu kita matematika terhadap Islam, itu nanti pembimbingnya juga ada dua. Pembimbing itu ada satu dosen yang memang akademisinya dalam bidang matematika, satunya lagi dalam bidang keagamaan. Jadi ketika untuk matematika kita langsung bimbingan sama beliau yang di dalam bidang matematika, kemudian untuk agamanya integrasinya kita langsung sama dosen agama Islam, tarbiyah kalau namanya kalau di ini ya, tarbiyah seperti itu. Supaya nanti kita nggak salah langkah gitu ketika kita mengintegrasikan itu loh.